Sungai Chano Cristales di Kolombia. Memperlihatkan keindahan selama musim hujan. Karena sungai itu bakal terlihat seperti pelangi. Pelangi di Sungai Chano Cristales bakal terlihat di sepanjang bulan Juli hingga Oktober. Bulan-bulan antara musim hujan dan kemarau yang ekstrim. Untuk mencapai Sungai Pelangi memang membutuhkan usaha lebih. Tapi jika sudah sampai di sana, penat akan terbayarkan. Sungai Chano Cristales atau dalam bahasa Indonesia berarti Sungai Lima Warna atau Sungai Pelangi. Sungai ini terletak di 170 km selatan Bogota. Hutan belantara terpencil di Taman Nasional Sierra de la Macarena, Kolombia Tengah. Sungai Pelangi akan tampak memiliki 5 warna pada periode Juli hingga November atau selama rentang pendek antara musim hujan dan kemarau. Warna yang memancar meliputi warna kuning, hijau, biru, hitam, dan rona merah. Pada sungai ini, warna yang paling banyak terlihat adalah warna merah tua. Hal itu disebabkan oleh tanaman yang mirip dengan lumut bernama Macarenia clavigera yang tumbuh di dasar sungai. Warna Macarenia clavigera bisa bermacam-macam, tergantung waktu dan banyaknya sinar matahari yang masuk. Bisa warna magenta, merah terang, atau ungu. Untuk warna lainnya, seperti biru berasal dari perairan sungai, bebatuan hitam, hijau dari tumbuh-tumbuhan, dan kuning dari ganggang. Keindahannya baru diketahui tahun 2000-an. Pada abad ke-20, terdapat perang antara pemerintah dengan pengedar narkoba dan tentara gerilya FARC yang menyebabkan hutan belantara ini menjadi tempat berbahaya untuk dikunjungi. Bahkan pada tahun 1989 hingga 2009, kawasan terpencil ini ditutup untuk publik. Namun pada tahun 1989, ada jurnalis Kolombia bernama André Hurtado Gracia untuk melakukan pendakian hingga sampai hutan terpencil ini. Tak diduga, jurnalis ini malah menemukan Sungai Pelangi. Pada tahun 2016, di mana keadaan sudah stabil, hutan ini mulai dibuka untuk wisata. Tidak ada hewan berbahaya di sungai ini. Keadaan alam membuat bebatuan terkikis sehingga membentuk kolam-kolam alami di dasar sungai. Air yang jernih serta tumbuhan yang tidak menutupinya membuat beberapa wisatawan berenang di kolam tersebut. Hal yang dapat menambah kesenangan ketika berada di Sungai Pelangi ini adalah tidak ada hewan berbahaya di sini. Hanya terdapat amfibi dan reptil yang berkeliaran di sekitar sungai. Perjalanan panjang menuju ke Sungai Lima Warna.
Sungai Pelangi terletak di hutan belantara terpencil, jadi butuh tenaga lebih untuk mencapainya. Sebelum pandemi, ribuan wisatawan berbondong-bondong untuk melihat fenomena alam ini setiap tahunnya. Yang telah menimbulkan kekhawatiran di antara para ilmuwan bahwa sungai mungkin terancam oleh overtourism atau dampak buruk serbuan turis. Ada begitu banyak turis yang berkunjung ke wilayah ini. Meskipun otoritas lingkungan ditutup pada Desember 2019 untuk melindungi sungai, penutupan kemudian diperpanjang karena pandemi. Selama 18 bulan hingga dibuka kembali pada Juni tahun ini, Chano Cristales tidak menerima satu pengunjung pun. Efeknya, kata para ahli biologi, bermanfaat bagi wilayah tersebut. Faber Ramos, seorang penjaga taman dan koordinator ekowisata di wilayah Orinoco Sistem Taman Nasional Kolombia, mengatakan pandemi memiliki efek positif pada kesehatan sungai dan sekarang ada lebih banyak fauna di sini. Pada puncaknya, sekitar 15.000 wisatawan mengunjungi Chano Cristales per tahun, dan Dewan Pariwisata memproyeksikan jumlah tersebut akan terus bertambah. Penandatanganan itu melihat jutaan wisatawan mancanegara berbondong-bondong untuk menjelajahi negara itu, serta orang-orang Kolombia sendiri bepergian ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat diakses karena perang, seperti Taman Nasional Serranía de la Macarena. Antara 2017 dan 2018 saja, jumlah wisatawan ke negara ini tumbuh sebesar 38%. Pemandangan yang unik dan indah menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun internasional. Tak hanya wisatawan, para fotografer alam dan pakar geografi berdatangan, seakan tidak ingin melewatkan fenomena ini. Bagaimana dengan kalian? Apa masih mau melewatkan keindahan alam ini?